Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvino Baitasya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi manajemen sumber daya manusia 2, yaitu gabungan dari sesi 6 tentang kedisiplinan kerja dan sesi 9 tentang hubungan industrial. Kedua topik ini saya gabungkan karena sebenarnya saling berkaitan. Kedisiplinan berbicara tentang bagaimana individu karyawan menaati aturan, sedangkan hubungan industrial berbicara tentang bagaimana perusahaan, pekerja, dan pemerintah menjaga relasi yang harmonis dalam skala yang lebih luas. Agenda pembahasan kali ini ada dua. Yang pertama kedisiplinan kerja dari sesi 6 dan yang kedua hubungan industrial dari sesi 9. Saya akan menjelaskan yang pertama kedisiplinan kerja, pengertian dan tujuan disiplin kerja, elemen dasar proses kedisiplinan, unsur usaha dan indikator disiplin, tindakan dan pedoman pendisiplinan. Dan hubungan industrial yaitu pengertian, prinsip, dan sarana pendukung. Lalu riwayat hubungan perburuhan di Indonesia, lalu jenis-jenis perselisihan, dan tahapan penyelesaian perselisihan. Pengertian dan tujuan disiplin kerja. Menurut Rifai, tahun 2004, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah perilaku dan menaati peraturan perusahaan. Menurut Hasibuan, 2006, kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja sama dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pelanggaran berkonsekuensi sanksi. Tujuan disiplin kerja yang pertama membentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, mendorong inisiatif karyawan bertindak tepat meski tanpa perintah langsung dari pimpinan. Yang ketiga, memastikan perilaku pegawai konsisten dengan aturan organisasi, menurut Henry Simamora. Lalu yang keempat, mengarahkan hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Elemen dasar proses pendisiplinan ada 3. Yang pertama, wewenang yang jelas, yaitu proses pendisiplinan harus diletakkan pada departemen atau jabatan yang berwenang. Umumnya pejabat yang memiliki wewenang pejabat personalia hanya berfungsi sebagai staf yang memberikan nasihat dan sarana. Yang kedua, program logis dan dikomunikasikan. Peraturan yang diberlakukan haruslah sesuai keadaan yang bersifat logis. Peraturan sering dilanggar hanya karena dirasa tidak masuk akal, sehingga aturan main juga perlu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, sikap adil pimpinan, yaitu sikap pimpinan haruslah adil dalam menegakkan disiplin, menyimpulkan suatu persoalan secara tergesa-gesa sebelum diselidiki dengan seksama sangat tidak disarankan. Selanjutnya, unsur dan usaha menegakkan disiplin. Unsur menegakkan disiplin kerja yaitu peraturan yang jelas dan tegas, sanksi sama bagi semua karyawan. Yang kedua, penjelasan kepada tenaga kerja tentang apa yang diharapkan. Lalu penyelidikan seksama atas latar belakang setiap pelanggaran, serta tindakan disiplin yang tegas dan konsisten bila terjadi pelanggaran. Usaha untuk menegakkan disiplin kerja yang pertama, peraturan kerja yang meningkat. Organisasi memiliki tata tertib kerja disertai tindakan disipliner bagi pelanggar. Lalu pengawasan yang cukup, yaitu pengawas memantau perkembangan hasil kerja karyawan dari hari ke hari. Lalu hubungan kerja yang harmonis dibangun melalui komunikasi dan saling tukar pendapat antar pimpinan dan bawahan. Indikator tingkat kedisiplinan ada 5. Yang pertama absensi.
lalu keterlambatan, yang ketiga turnover, yang keempat tingkat kesalahan, yang kelima penegakan. Lalu tindakan dan pedoman pendisiplinan. Tindakan pendisiplinan melalui pendekatan positif, yaitu nasihat untuk perbaikan di masa mendatang. Pendekatan negatif bertahap dari yang paling ringan. Yang pertama, ada peringatan secara lisan, lalu tertulis, lalu ada penghilangan hak, lalu denda, lalu dirumahkan sementara, kemudian penurunan jabatan, sampai pemecatan. Pemecatan berpotensi menimbulkan perselisihan sehingga pemilihan personalia dan proses harus dilakukan secara cermat. Pedoman pendisiplinan yang pertama dilakukan secara pribadi, bukan di hadapan orang banyak, lalu bersifat membangun, disertai saran perbaikan, lalu dilakukan segera oleh atasan langsung, jangan ditunda, lalu tidak diberikan saat bawahan sedang absen, lalu sikap pimpinan kembali wajar setelah pendisiplinan. Kemudian pengertian, prinsip, dan sarana pendukung. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah sistem hubungan antar pelaku proses produksi barang atau jasa, pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip hubungan industrial menurut Pak Yaman J. Simanjuntak, yaitu kepentingan bersama antara pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah. Lalu kemitraan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Lalu kekeluargaan serta pembagian tugas secara fungsional. Lalu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan bersama. Lalu sarana pendukung, yaitu instrumen dalam menjalankan hubungan industrial. Yang pertama, adanya serikat pekerja atau buruh dan organisasi pengusaha, lalu lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, lalu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB, lalu peraturan perundang-undangan dan lembaga penyelesaian perselisihan. Lalu riwayat hubungan perburuhan di Indonesia. Yang pertama, era kolonial. Organisasi buruh pertama berdiri tahun 1879, dibentuk oleh guru-guru Belanda. Tahun 1908, Serikat Buruh Kereta Api dan Tram menjadi organisasi buruh pertama untuk pekerja Indonesia. Gerakan terhenti saat pendudukan Jepang. Lalu yang kedua, era Orde Lama. Serikat buruh tumbuh subur namun banyak berafiliasi dengan partai politik. Sejumlah undang-undang perburuhan pertama mulai diterbitkan. Lalu era Orde Baru, pemerintah membatasi gerakan buruh hanya pada organisasi resmi, yaitu SPSI, melalui penggabungan paksa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek diterbitkan pada masa ini. Lalu yang keempat, pada era reformasi, kebebasan berserikat terbuka lebar melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Jumlah serikat pekerja tumbuh pesat dan dari puluhan menjadi ribuan organisasi. Lalu perselisihan dan cara penyelesaiannya. 4 jenis perselisihan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, perselisihan hak muncul karena hak-hak karyawan tidak dipenuhi perusahaan. Yang kedua, perselisihan kepentingan, itu akibat perubahan atau pembaruan peraturan sepihak yang merugikan karyawan. Lalu perselisihan PHK, perbedaan pendapat soal pemutusan hubungan kerja sepihak. Lalu perselisihan antar serikat pekerja, yaitu kesalahpahaman soal keanggotaan atau hak dan kewajiban dalam serikat. Kemudian tahapan penyelesaiannya, yang pertama perundingan bipartit, yaitu musyawarah antar pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja yang maksimal
30 hari kerja. Yang kedua, mediasi atau konsiliasi. Ditengahi mediator atau konsiliator netral bila bipartit tidak mencapai kesepakatan. Lalu yang ketiga, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Upaya terakhir bila mediasi atau konsiliasi gagal menyelesaikan perselisihan. Kesimpulannya, kedisiplinan kerja dan hubungan industrial merupakan dua pilar MSDM yang saling melengkapi. Disiplin membangun ketaatan dan produktivitas individu, sementara hubungan industrial beserta perjalanan sejarahnya di Indonesia menjaga keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah demi tercapainya tujuan bersama. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.